Baik, selamat malam. Untuk malam ini saya akan membahas untuk mata kuliah metode metode penelitian ya, untuk kajian penelitian yang relevan. Sebetulnya ini sudah saya bahas 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, tapi masih ada yang belum mudeng. Mestinya kalau lihat contohnya, ya mestinya sudah jelas itu ya. Tapi baiklah, saya bahas lagi ya, untuk apa kajian penelitian yang relevan ini. Ya, ini yang dimaksud relevan di sini adalah topiknya ya, atau relevan metodenya, atau teknologi yang digunakan. Jadi intinya Anda harus mencari jurnal, jurnal ilmiah ya. Jurnal itu ada ISSN-nya, ada ISSN-nya. Nah, itu tahunnya juga kemarin sudah saya sampaikan N-5 ya. Artinya jurnal tahun 2015 ke atas. Jadi N-nya itu tahun di mana Anda membuat proposal itu. Ya itu intinya itu, nanti saya bahas contoh-contohnya ya. Sebentar ini saya yang barusan masuk. Ya itu sudah ada Stio dan sebagainya ya. Imam Syafi'i. Ya sudah. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, yang dimaksud dengan relevan ya, kajian penelitian yang relevan itu adalah relevan di apanya namanya ini ya, relevan metodenya. Metode di sini bukan metode penelitian, lah, metode penyelesaian masalah. Ya kemarin saya katakan metode itu ada 2 jenis ya. Satu metode untuk menyelesaikan masalah, kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kita anut, yang kita pakai nanti metode penelitian yang research and development atau R&D ya. Jadi yang metode solusi masalah itu seperti kemarin FASI SAW, metode AHP ya. Kemudian ada metode moving average, metode Tsukamoto dan sebagainya. Kalau metode penelitian hanya ada 3 sebenarnya. Ada 4 ya. 1 metode SDLC, 2 metode RAD, 3 metode R&D, 4 metode prototyping, kemudian ada 1 lagi metode waterfalls. Itu metode penelitian, ada 5 ya. Tapi kalau metode untuk menyelesaikan masalah itu banyak sekali. Ya. Itu intinya di situ ya. Jadi jurnal yang dikaji itu adalah jurnal yang relevan dengan metodenya atau relevan dengan teknologinya ya, atau relevan dengan topiknya. Dalam contoh yang saya sampaikan itu relevan topiknya. Ya, nanti kita bahas itu lagi. Jadi cari jurnal yang relevan itu maksudnya seperti itu ya. Semoga Anda semua paham. Nah, mencari ini tidak mudah. Anda harus browsing di internet ya. Ditulis saja jurnal apa namanya? Jurnal ilmiah. Terus topiknya cari tentang apa? Misalnya topiknya tentang Arduino ya. Cari aja Arduino. Ya. Jadi itu bisa dicari. Ya memang membutuhkan waktu, ini tidak mudah ini. Deskripsi teoretik dan kajian jurnal itu sama-sama membutuhkan waktu untuk mencari ya, browsing. Nah, untuk deskripsi teoretik itu saya anjurkan Anda untuk bisa lihat di kampus ya, di perpustakaan itu bisa dilihat. Cuman untuk saat ini perpustakaannya bukannya tiga hari saja. Senin, Rabu, Jumat, dan jam selesainya itu jam 6. Ya, jadi dilihat sebentar di sana ya. Itu nanti akan menolong Anda. Kemudian nah ini cara mengkaji jurnal yang penting ya, ada 3 hal yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama itu masalahnya apa sih? Ya, karena penelitian itu berangkatnya dari masalah. Skripsi itu adalah penelitian.
Jadi harus ada masalah, berangkatnya itu dari masalah. Jadi kamu datang ke tempat penelitian, kemudian kamu melakukan penggalian data awal ya, melalui 3P kemarin. Jadi paper, terus person, sama place itu ya. Nah, itu artinya Anda harus datang, kemudian survei ke sana dengan wawancara dan apa ini namanya, observasi. Nanti akan tahu permasalahannya itu apa yang mau kamu angkat. Tentunya dalam penelitian itu masalahnya banyak ya dalam satu tempat itu. Nah, carilah masalah yang relevan dengan bidang ilmu kamu. Kalau kamu komputer ya masalahnya dicari yang berkaitan dengan komputer itu ya. Terus sebentar, tadi mana nih? Ini ya. Loh, ini kok sini. Ya. Ya, jadi yang kedua itu diberikan solusi. Solusinya apa? Tentunya kalau kamu mencari masalah ya, mengangkat masalah yang mau kamu angkat itu kamu sudah punya bayangan dulu. Kamu sudah punya apa namanya ini? Solusinya, gambaran solusinya apa, ya. Itu yang penting. Jadi temukan masalahnya, kemudian kamu sudah dalam pemikiranmu itu sudah tahu, oh ini solusinya nanti seperti ini. Itu yang benar seperti itu ya. Jadi cari masalah beneran di tempat penelitian itu. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Hasil yang diperoleh karena jurnal itu adalah hasil penelitian ya. Maka perlu dilihat hasilnya. Saudara Prida Arianto, tolong dimatikan mic-nya tuh. Ya, saya ulangi, yang dikaji itu 3 masalah ya. Yang dikaji 3 hal ya. Permasalahan, solusi, sama hasil. Ya. Baik, sekarang saya mau lanjutkan dengan pembahasan jurnalnya ya. Saya mau coba yang Nur Rohman sama dimatikan tuh Nur Rohman tuh mic-nya. Duduk-duduk aja. Baik, ya sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya kita lihat jurnalnya dulu ya. Nah, di sini ada jurnal monitoring. Jadi kalau jurnal itu seperti ini ya, ada namanya, Jurnal Rekayasa Manajemen Informasi. Ada volumenya dan nomornya, ada tahun terbitnya, bulan tahun terbit, kemudian ada ISSN-nya ini. PP itu berarti halamannya ya. Nah, di jurnal monitoring ini nanti dikaji. Yang dikaji apanya sih? Tadi 3 hal tadi ya. 1, masalahnya. 2, solusinya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah hasil yang diperoleh. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, kita coba dari jurnal ini apa sih sebetulnya yang jadi masalah? Ya, itu bisa kita cari di abstrak sini. Ya, untuk cari permasalahannya di abstrak ini. Ya, pada saat ini ya, saat ini ya saya biru ini bisa dilihat ya. Jadi saat penyelesaian pengerjaan proyek tidak dapat diketahui dengan cepat. Nah, sehingga sering terjadi kesalahan. Nah, sampai sini. Nah, ini permasalahannya ada di sini ya. Tapi kalau permasalahannya tidak ada di abstraknya, dicari di latar belakang atau pendahuluan. Nah, ini kebetulan ini ada ya, permasalahannya ada. Permasalahannya, perusahaan dalam pengerjaan proyek itu tidak dapat diketahui dengan cepat. Ini ya, saya blok biru itu. Itu sudah dapat 1 ya, masalahnya. Jadi masalah asalnya itu apa? Karena jurnal itu juga hasil penelitian. Dia tentunya ada 3 hal yang dibahas, yaitu masalah, solusi, dan hasil. Kemudian sekarang solusinya. Nah, ada enggak solusi di sini? Ini dicari ya, dibaca, nanti solusinya ini adalah ini ya, di sini ada nih. Atau tujuan penelitian ini membangun ini. Ya, nah ini membangun. Ini solusi, ada di abstrak. Kadang di abstrak ada loh, tergantung penulis jurnalnya itu. Yang betul mestinya seperti ini ya. Yang betul mestinya seperti ini. Kemudian
Ya, solusinya itu membangun informasi ini ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ini jurnalnya juga sudah saya berikan. Tadi di WA juga sudah saya kirim ulang. Padahal itu sudah saya kirim 3 minggu yang lalu. Ya, sudah ketemu dua ya, satu masalah, kedua solusi, ya solusinya. Yang ketiga hasilnya. Nah, coba diperhatikan di sini. Ini bisa dilihat ya, bisa dibaca ya ini. Kelihatan enggak? Hasil penelitian ini ada dua sistem monitoring perkembangan infrastruktur. Ini belum lengkap kalau hasil seperti ini. Ini sebetulnya sudah ada hasilnya ya, tapi belum lengkap. Nah, hasilnya yang di mana hasilnya? Ya, hasilnya kita cari di bagian akhir daripada jurnal itu ya. Cari yang bagian akhir sendiri. Nanti kita lihat bagian akhir dari jurnal ini. Nah, ini biasanya di sini ya. Nah, ini di penutup ini ya. Saya besarin sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT ini, maka ini hasilnya ini. Hasilnya ada 3 ini. Ya, hasilnya ini. Dengan adanya sistem informasi, monitoring perkembangan proyek. Nah, satu ini membantu admin dalam menjalankan proyek. Satu ya. Kedua, mempermudah manajer dan pemantauan pengembangan proyek setiap harinya tanpa harus datang ke proyek. Yang kedua, ini hasilnya nih. Yang ketiga, ini ya, mempermudah pimpinan ini. Jadi ini 3 sudah ada hasilnya. Untuk administrasi, untuk manajer, dan pimpinan. Ini yang disebut hasil itu ini sebenarnya. Nah ini kan kalau menulis jangan seperti ya, dengan adanya informasi diulang-ulang seperti ini. Ini cukup satu dengan informasi model perkembangan yang dikembangkan, titik 2, 1. Ini, 1 ini. Ya, ini tidak usah ditulis ulang mestinya. 2, ini. 3, ini. Ya gitu ya. Jadi ini, cara mengkaji jurnal itu demikian. Jadi intinya, cari jurnal yang relevan. Relevan apanya? Relevan bisa topiknya, bisa relevan teknologinya atau metodenya. Tapi bukan metode penelitian ya, metode penyelesaian masalah. Ya, jadi cara mengkajinya seperti itu. Sudah paham ya? Sekarang kita lihat jurnal yang berikutnya itu. Sudah ada belum di sini? Bentar. Saya cek ya jurnal berikutnya. Oh ini. Ini jurnal monitoring. Ini jurnal monitoring. Bentar, ini saya besarin dulu. Saya kecilin. Ya, sekarang kita kaji jurnal yang kedua ya. Jurnal monitoring ini. Ya. Ini jurnal monitoring. Tadi juga sama ya, monitoring perkembangan proyek ini juga pembangunan proyek juga. Tapi ini topiknya tentang jalan ya, jalan. Nah, kita lihat sekarang di abstraknya, apakah ada permasalahannya di sini? Ya, kalau dibaca dengan teliti di sini nggak ada permasalahannya. Nah, terus gimana Pak caranya? Ya, kita cari di pendahuluan. Ya, dicari di pendahuluan sini, dicari. Nah, nanti ketemu sini permasalahannya. Kita cari di sini ya, nanti ketemu. Nah, ini solusinya. Ya, permasalahannya di sini. Kita cari yang di sini, sebelum metode ini ya. Nah, ini ya. Ini masalahnya sini. Sistem yang berjalan ini mempunyai ini. Ini ada 3 ya. Sistem yang berjalan mempunyai kelemahan. Kelemahan itu masalah ya, jadi permasalahan. Ya, ini di sini. Jadi ini didapat dari ini ya, dari pendahuluan. 1 ini pertama. Ya. Ini pertama. Kedua, masalahnya ada 2 poin, 3 poin malah, 2, 3 ini. Masalahnya ada di sini ya. Terus bagaimana? Ya, kita tulis permasalahan 3 permasalahan ini.
Kemudian solusinya kita lihat di abstraknya ada enggak solusinya. Bahasa Inggris yang ini ya berarti. Solusinya, nah ini dengan aja ini ya, mengembangkan sebuah sistem berbasis komputer ini. Nah ini solusinya ada nih, sampai sini. Ini solusinya ngambil di sini. Jadi ini diambil dikopikan di Word dulu nanti. Solusinya ada, kemudian hasilnya. Hasilnya ini. Tapi ini juga ringkas juga ya. Nah, ini tidak lengkap juga. Kita cari di akhir. Ya, di akhir. Jadi di penutup atau bagian akhir. Simpulan di sini ya. Ini di simpulan sistem monitoring proyek berhasil ya diimplementasikan ini. Diimplementasikan itu selain ini dapat menyediakan informasi. Ini hasil. Ya, jadi seperti itu caranya. Kita tidak perlu membaca semua jurnal, cuma dicari 3 poin tadi, 3 hal tadi. 1, permasalahannya apa? Kedua, solusi yang diberikan apa? Ketiga, apa namanya ini? Hasilnya ya, hasilnya. Itu apa? Itu diambil, di-copy. Kemudian setelah itu, ya, setelah 2 zona dikaji, kemudian dituliskan seperti ini. Nah, ini saya kecilin sedikit ya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini sudah saya berikan nanti di anu ya. Jadi saya bacakan di sini, jadi yang permasalahannya apa ini. Ini ngambil dari jurnalnya tadi loh, tinggal copy paste taruh sini. Permasalahannya apa. Ya. Kedua, solusinya apa ini. Solusinya itu termasuk mengembangin sistem informasi ya, juga tools pengembangannya seperti ini menggunakan OAD dan sebagainya ya. Juga pengujiannya pakai black box ini. Terus hasilnya. Nah, ini ngambilnya dari jurnal tadi. Kamu enggak usah ngarang, tinggal ambil copy paste, nanti kalimatnya diperbaiki sedikit ya. Jadi dapat 3 ini. Nah, ini dikaji sudah, ini hasil kajiannya seperti ini. Kemudian jurnal 2 juga sama ya. Permasalahannya tadi apa? Solusi yang diberikan apa? Kemudian hasil yang diperoleh. Ya, kalau sudah, nah, yang penting ini kita kan 2 jurnal ini kan relevan dengan penelitian penulis ya. Ini dikaji, dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan apa namanya punya penulis. Kalau yang jurnal itu penelitiannya sudah selesai ya. Kalau yang jurnal itu penelitiannya sudah selesai, tapi kalau penulis kan belum, masih proposal. Jadi ini ya ini. Jadi yang dikaji apanya? Itu kajian topiknya. Topiknya sama semua nih, monitoring. Kalau topikmu misalnya apa? Android ya, teknologi Android. Kalau IoT ya IoT gitu. Misalnya ambil topik loh ya. Ambil teknologi, sorry. Kalau teknologi ya IoT gitu. Kalau ngambil apa namanya metode misalnya fasi SAW. Ya, harus bisa dibandingkan intinya jurnal 1, jurnal 2 dan proposal penulis. Bedanya kalau yang 1, 2 ini jurnalnya sudah dilakukan penelitiannya. Ya, Anda tinggal membandingkan dengan punyamu. Nah, supaya bisa dibandingkan harus dicari yang mirip-mirip gitu loh intinya. Tidak sama tapi mirip. Nah, ini permasalahannya ya. Bidang kerjanya ini. Ini boleh kamu isi sembarang lah yang mau kamu bandingkan apanya. Terserah ya di sini. Kalau bidang kerja ya, misalnya ini bidang kerjanya proyek bangunan, gedung, rumah. Ini proyek pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan. Ini instalasi listrik rumah dan kantor. Tapi topiknya sama, monitoring semua. Ya ini kan beda kerjanya ini. Nah, seperti itu loh. Ya kamu cari yang seperti itu, yang bisa dibandingkan. Nah, kemudian permasalahan kendala ya kamu tinggal copy dari sini aja.
Permasalahannya apa? Kalau ini terlalu panjang diringkas ini. Ini terlalu panjang diringkas. Ini diringkas juga, ya. Bisa diringkas, ya. Nah, terus punyamu apa? Permasalahan awalnya itu apa? Nah, ini ngambilnya di mana? Nah, ngambil di latar belakang ini. Di latar belakang yang sudah kamu buat itu ambil permasalahannya apa? Atau diidentifikasi masalah itu juga boleh, ya. Permasalahan awalnya itu apa? Paham ya? Terus kemudian solusi yang dibuat basis informasi, ya ini berbasis web, tempatmu berbasis pemrograman mobile, Android. Udah beda atau ini? Ya, udah beda. Jadi harus beda, jangan sama semua. Nah, metode penelitiannya kita pakai waterfall. Di sini tidak dijelaskan itu. Namanya itu tidak dijelaskan, tulisan saja dijelaskan. Kemudian di sini untuk Stakeholm kita diwajibkan menggunakan R&D ya, jadi R&D. Kemudian tool perancangan, di sini pakai OAD, UML. Ini tidak boleh ngawur loh, ini ngambil dari jurnalnya ya. Ini UML ERD lah, di penulis pakai UML saja misalnya. Software database, ini pakai PBO, ini database-nya tidak disebutkan di sini. Di sini lengkap nih, PHP. Nah, di sini punya penulis itu Eclipse sama SQLite. Paham ya? Jadi yang ini itu, yang jurnal 1, jurnal 2 itu kamu tinggal copy paste dari sini loh. Hasil kajianmu tadi loh. Ya, itu tinggal di copy paste, kalau terlalu panjang diringkas supaya tidak terlalu panjang. Ya, kemudian saya lanjutkan, kemudian software database sudah uji cobanya, ini pakai black box. Ini awal sampai akhir, ini di R&D itu validasi desain sama uji coba lapangan. Ya, kamu ngikuti sini kalau yang itu ya. Nah, ini hasil yang diperoleh. Kalau yang jurnal hasil yang diperoleh, tapi kalau bagi penulis kalau masih proposal ya, hasil yang diharapkan. Makanya ini saya strip hasil yang diharapkan. Nah, ini hasilnya kan sudah ada tadi di sini. Ya, hasil penelitiannya tinggal ngambil ini. Hasil yang diperoleh. Sini juga hasil yang diperoleh ini ya. Masukkan kolom-kolom sesuai jurnalnya. Nah, kemudian punya penulis ngambilnya dari mana? Oh, ini ngambil dari latar belakang itu loh. Hasil yang diharapkan itu loh. Ada toh? Di latar belakangmu itu kan ada hasil yang diharapkan. Nah, seperti itu aja sebetulnya. Kesulitannya itu memang mencari jurnal yang mirip, yang relevan itu yang sulit. Nah, caranya bagaimana? Ya kamu cari aja yang mirip-mirip kamu download. Ya, yang mirip-mirip kamu download. Nanti dipilih dari situ tuh yang relevan yang mana. Ya itu nanti kamu juga bisa tanyakan, Pak, ini saya punya 4 jurnalnya relevan yang mana. Ya, tapi harus judulmu harus dicantumkan loh ya. Saya tidak bisa menilai itu relevan atau tidak kalau kamu tidak mencantumkan judul proposalmu. Ya, dilihat dari judulnya gitu loh. Ya, judul jurnalnya itu apa? Dan diperhatikan tahunnya loh ya. Tahunnya jangan sampai daluarsa. Jadi tahunnya N-5. Itu yang saya jelaskan ulang, apakah bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya. Ahmad Burhan tuh tadi nanyakan tuh belum bisa membuat tuh. Gimana? Coba hidupkan mic-nya, Mas. Pak, itu jurnalnya apa harus seumpama kan saya pemilihan menu makanan. Nah, itu saya nyarinya jurnal pemilihan menu makanan gitu, Pak, juga. Ya, kamu cari yang kamu pakai teknologi apa? Pemrograman mobile atau apa? Mobile, Ya, Android, Pak. ya carinya berarti teknologinya saja yang Android. Android yang untuk menu makanan punyamu. Karena Android bisa untuk apa namanya itu pesan makanan atau untuk apa kan banyak. Jadi basisnya itu tidak gini loh. Tadi kan kalau kamu menu makanan itu berarti topik. Ya. Yeah. Tapi kalau kamu pengen yang teknologi ya kamu ambil yang pemrograman mobile tadi. Jadi nanti bisa dibandingkan intinya. Ini pemrograman mobile untuk punyamu pesanan menu makanan ya. Yang lainnya Yeah, itu untuk apa misalnya gitu. Untuk pembelian Pak. online. Ya. Maksudnya itu apa, Pak? Jurnal
Kalau saya milihnya jurnalnya Android basis mobil gitu. Ya, sama. Topiknya itu juga Topiknya tentang tidak, pemesanan gitu. enggak usah. Salah satu. Kalau kamu Oh, topik, kalau yang seperti contoh ini kan monitoring ya topiknya. Semua monitoring. Oke, ini topiknya sama ya. Tapi kalau kamu teknologinya Android atau program mobile ya Android saja. Jadi ini nanti ini bukan topik tapi teknologi yang di sini nih ya. Tulis saja teknologinya Android misalnya gitu. Paham, Mas? Tidak harus dua-duanya. Tidak harus jurnal Android gitu, Pak. ya kamu cari yang pemrograman mobile yang Android kan banyak tuh, Mas. Bisa untuk pembelian online, bisa untuk apa itu namanya mengetahui tempat-tempat wisata, misalnya itu kan banyak itu. Intinya itu bisa dibandingkan gitu loh. Oh iya, Paham Pak. enggak? Paham, Pak. Kalau kamu Paham, Pak. bisa mencari yang mendekati punyamu ya silahkan. Mas Ramadan ini tolong diperhatikan ini kok baru join ya, baru saya join sekarang. Oke, jelas. Ya, silakan Yes, Pak. yang lain tanya. Saudara Setio Trimunandar, Pak. ada pertanyaan Anda itu? Setio Ya Trimunandar. Pak, ya Pak. Emang ada yang mau ditanyakan enggak? Iya itu Pak, saya itu kemarin nyari-nyari harus di buku ya Pak. Di internet saya cari-cari nggak ada Pak. Loh, kalau bisa buku loh, maksudnya dikaji jurnal loh. Ada, pasti ada. Yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip aja Pak. Judulmu apa? Harus masalah monitoring ini suhu Pak. Suhu Ya itu berarti telemetri, Mas. Pengukuran termometer jarak ya. telemetri, pengukuran jarak jauh itu. Kamu Iya cari Pak. jurnal telemetri misalnya untuk pengukuran suhu di tempat jauh ya, misalnya di gunung itu bisa itu. Kan Ini ada Pak tuh. aplikasinya Pak. Pakai apa? IoT. Ya IoT. Ya, pakai cari yang IoT saja. Aplikasinya Pak. Apanya aplikasinya? Aplikasi untuk ke IoT-nya itu. Maksudnya apa? Jurnalnya. Ya. Jurnalnya itu ada loh, punya di Stekom itu yang untuk monitoring bayi ngompol loh. Untuk Oh monitoring itu. bayi itu. Ada itu di Stekom itu. Coba saya Jadi cari ada Pak. kakak kelasmu ada yang buat itu. Oke Pak. Ya, itu untuk Ya. monitoring bayi. Orang tuanya kerja di tempat lain gitu loh. Jadi jarak jauh gitu. Lembapan berarti ya Pak ya. Ya dia deteksi nganu bayi ngompol ya gampang jadi kalau sensor hujan ngono tok. Iya. Tapi dikirim via IoT. Mungkin ada lagi misalnya bayi ini gerak-gerak ya, bangun terus gerak-gerak jalan-jalan di boxnya itu ya. Itu kan juga bisa dipantau misalnya. Iya Pak. Itu ada jurnalnya. Nah, itu jurnal yang di Stekom itu kan pasti dia kan skripsi itu mereferensi jurnal lain toh. Nah, jurnal lain yang digunakan itu kamu ambil cocok atau tidak. Siap Paham? Pak. Skripsi, Pembanding ya Pak. ya, karena skripsi boleh dipakai ya, cuma satu. Soalnya dua jurnal, yang baik itu dua jurnal ya, yang dalam bentuk jurnal, tapi kalau mau skripsi ya satu skripsi satu jurnal. Toh Oke Pak. sebenarnya yang skripsi itu juga disuruh buat jurnal itu. Ada jurnalnya itu. Ya. Oke Pak. Jurnalnya ada kok itu. Sudah dipublikasi gitu jurnalnya maksudnya. Coba Ya. saya cari Pak. Ya, cari dua. Carinya lebih dari dua, yang mirip-mirip mana nih tanyakan. Siap Pak. Ya, boleh tanyakan. Oke? Kasih Pak. Kasih Ya. Pak. Yang lain? Yang lain siapa lagi nih? Setio Trimunanda. Rizal? Frida ini, Frida? Frida mana ini, Frida? Nah, pasang jeneng tok iki. Ada, Pak. Ya, Frida gimana? Sudah dapat jurnalnya belum? Loh. Enggak ada. Apa? Belum, Pak. Jurnalnya sudah dapat atau belum? Ini saya diri. Jurnalnya banyak kalau inventaris itu. Banyak sekali. Belum, Pak. Hah? Ya kamu berarti topiknya itu.
Kalau kamu cari jurnal yang topiknya sama, jadi inventaris itu. Judulmu tentang inventaris ya? Halo? Judulmu tentang inventaris kan? Kalau inventaris itu banyak sekali jurnalnya. Ya. Kemudian ini Tulus Budiono. Judulnya apa Tulus itu? Ya, Pak. Judulmu apa ya? Saya lupa. Sistem absensi. Absensi, Pak. Pakai QR code itu. Iya. Jangan pakai apa? Pakai RFID. RFID, Pak. Wah, gue Menggunakan teknologi. terus loh, Mas. Wes kuno loh, Mas. Karena itu bisa dimanipulasi. Maksudnya temannya, kartunya dikasih ke temannya untuk ngabsen kan bisa. Yang kemarin itu loh, kalau bisa itu pakai QR code itu loh. Jadi QR code itu loh, kayak nggak Gojek barang Pak Brida. enak sih belanja nang dine nganggo QR code kabeh lho, tinggal mbok scan terus nanti bayar itu. Nah, itu QR code-nya punya dosennya, di foto atau di scan kok otomatis di absen. Itu buat sekolahan toh. Iya, Pak. Nah iya, jadi nanti gurunya apa-apanya itu kalau masuk kelas itu ditampilkan QR code-nya itu. Kemudian siswanya suruh dipoto QR code itu, kok dia sudah absen. Sistemnya nanti dia ngirim entah bagaimana, pokoknya langsung di foto itu langsung saya absen. Caranya nanti bagaimana coba cari itu. Ya, nanti dicari. Ojo nanti lho guys ora ana wektu lho. Wis ketok ibarat sepur lunga Jakarta itu ketok ngene Cirebon, kok mundur meneh iki piye. Kalau pakai apa namanya RFID itu ora anu Mas, gampang kecolongan itu. Nah, kalau untuk kartu pasien ya cocok RFID itu. Untuk kartu perpustakaan, buku dan sebagainya itu cocok. Tapi kalau untuk absensi rasanya nggak cocok. Jadi, nah Anda tahu nanti kalau bisa kamu kaitkan sama pembayaran SPP, boleh ya. Bisa juga jadi double fungsi loh. Dia juga untuk pembayaran SPP, biaya untuk kartu perpustakaan gitu loh. Multifungsi, kartunya satu tapi untuk absensi, untuk atau pinjam buku di perpustakaan, untuk bayar SPP dan sebagainya itu boleh malah. Kartunya satu, tapi bisa dibaca 3 bagian. Seperti kalau kartu puskesmas ya, kartu pasien, ya itu bisa dibaca di bagian admin awal, di bagian admin, kemudian nanti dibaca dokternya ngasih catatan, nanti dibaca dokter buat resep ya, di komputernya nanti apotek dengan kartu itu dibaca, kamu apoteknya sudah tahu resepmu itu apa yang dikasihkan dokternya. Jadi paperless. Itu kan bisa 3 fungsi, 3 tempat gitu yang berbeda. Kalau kamu di sekolah ya bisa untuk absensi, bisa untuk kartu perpus ya, bisa untuk kartu pembayaran SPP. Mirip-mirip itu. Cuman penggunaannya kan lain. Paham Mas Tulus? Jadi itu saja kalau kamu pengen RFID ya. Difungsikan 3 tempat. Ya pakai jaringan komputer nanti. Ya supaya kan tempatnya lain-lain. Paham ya Mas? Iya, Pak. Coba dibuat seperti itu. Ini siapa lagi yang hadir ini? Si Iman Roman Frida. Nur Roman bagaimana Nur Roman? Nur Roman hadir enggak ini? Hadir Pak, baik, aman Pak. Anu, maksudnya Bisa dimengerti. Maksudnya itu kok iki siap apa urung itu lho Mas. Saya takon yang nah aman nih aman ya. Karena nah kelewat jam 8.10 saya keluyuran gebuk nganggo rotan ini. Iya Pak, di India itu Pak. Kok India? Mau ada lockdown. Kok di India? Lockdown besar-besaran nih Pak. Di Tangerang ya ngono, polisi ini nggawa penumpang. Itu. Ya. Itu ora usah ngomong kuwi, saiki ngomong kembali ke topik. Iya, Pak. Kamu tuh topiknya apa, terus masalah apa? Ini harus bisa loh membuat kajian penelitian ini ya.
Siapa? Apa sing mbok gawe iki? Masalahe apa? Nek kowe gawe iki mesti iso takon. Nek kowe Itu iso takon. sistem keputusan itu, Pak. Nah, itu banyak, Mana, itu SPK toh, sistem Iya. pendukung keputusan Iya, toh. Itu banyak Iya. jurnalnya. Jurnalnya Banyak, Pak. banyak tuh, banyak sekali jurnal. Tinggal Skrip. nanti Ya maksudnya diambil jurnal. download yang mirip-mirip itu kan, Pak. Tadi. Loh, kowe iki tak kowe mau ngrungokke ra to? Mirip itu tidak sama. Yang Ya, nggak sama. mirip itu mirip, namanya mirip itu ya relevan itu topiknya atau teknologinya atau Iya. apa tadi metodenya. Nah, SPK misalnya kamu SPK ya cari pembandingnya jurnal-jurnal SPK. Paham Iya. ya? Siapa? Itu dikerjakan loh, cuma sudah loh. Kowe Ya. absennya nang kene wingi ra ono terus mlebu ngene siakatnya tak hitung wis absenmu setengah loh. Absennya di sini ada, di sana harus ada. Ya, Pak. Kemarin itu mau absen, kebetulan ada keperluan, Pak. Ya sudah Jadi urusan. agak telat. Mohon maaf. Wis ora usah diomongke ngono. Siap, Ini, siap. ini kuliah ini ya, kuliah online ini juga pertemuan seperti ini saya hargai. Makanya ini saya foto nama-namamu yang di sini, gambarmu barangnya Iya, Pak. tak foto. Itu tak anggap itu proaktif ya, mau ikut kuliah. Tapi yang enggak itu nanti ya akan berpengaruh pada nilaimu loh ya. Jadi usahakan ikut. Kan ikut gini saya tanya jawab. Saya mudeng apa tak Iya, kok. Paham ya? Siap, paham, Pak. Terus apa lagi? Imam Syafi'i? Halo, Imam Syafi'i? Mana nih orang? Ya, Pak. Wah, ngebur-ngebur. Apa masalahmu? Judulmu apa? Kemarin itu, Pak, aplikasi Android Tentang untuk toko saya sendiri. toko apa? Penjualan Jual beli itu, Pak. maksudnya kok sekarang kalau kamu jual beli online ngono ya, kok pembandingnya repot loh Mas. Kok dibandingkan Bukalapak Topet ngono piye? Enggak, Pak, kan toko saya sendiri namanya. Loh lah iya makanya kamu gawe nggak namu Membuat dhewe. pembeli buat bisa ngecek stoknya di toko saya gitu, Pak. Kuwi kan sekarang kan yang sudah ada kan kayak Topet itu iso nyaingi apa ora? Tokopedia, Bukalapak itu. Itu nanti dibandingkan sama itu yang sudah ada. Jangan membuat yang sudah ada mbok saingi ya. Kowe nggak mampu. Itu kan profesional itu sing ke Topet barang. Nggak bisa loh membuat Iya, Pak. seperti itu. Ya, buat yang khusus gitu loh. Iya, Pak. Kalau untuk penjualan itu sudah nanti pembandingnya kamu mesti ditanyai. Apa keunggulanmu karo sing wis ana? Kamu ndak bisa jawab pisan. Terus transaksi pembeliannya secara online dengan tanpa uang cash itu barang kan jadi masalah kan. Mau ngecek stok terus Melalui ngapain? transfer, Pak. Nah, aku kan kuno. Saiki ora aja mengada-ngada gitu loh Mas. Kamu harus realitas loh ya. Melihat realitanya seperti apa. Jangan membuat yang mengada-ngada gitu. Jangan menyaingi yang besar-besar gitu. Susah. Lebih baik misalnya